Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakana ala na'ulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para asatidz, para setidah, para tokoh masyarakat ini serta masyarakat, tentunya para ustadz, para guru, para kiai, para ulama, para du'ama. Bil khusus yang selalu sama-sama tentunya kita harapkan doa dan barokahnya. Sahibul fadilah, guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Terdiri doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, dimustajabkan doa-doanya, apa-apa yang menjadi cita-citanya dikabulkan Allah, dan apa-apapun yang telah dilimpahkan Allah kepada beliau, kita kelimpahan daripada barokahnya. Amin, Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, Abah Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang telah tentunya nasihat diberikan kepada kita semua, mudah-mudahan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin, Allahumma amin. Tentunya yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, ketua pengurus daripada Majlis Taubatan Nasuha yang kita istiqomahkan di setiap malam Jumat, Al-Mukarram Al-Ustaz Asbunawi, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Majlis yang di bawah bimbingannya mudah-mudahan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baru pada malam hari ini hadir duduk di tempat kita, Bapak Irwan Sahbuyun, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Apa yang menjadi cita-citanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, berikan kemampuan dalam istiqomah. Tentunya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata lain yang kita ucapkan pada malam hari ini selain bersyukur kepada Allah. Begitu banyak rangkaian nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam di dalam diri kita. Kita bisa hadir duduk di majlis ini dalam rangka kita beristighfar kepada Allah. Sholawat teriring salam marilah kita haturkan karibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya yang berhak, yang akan mendapatkan yang namanya syafaatul uzma biyaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah dalam keadaan tidak kurang suatu apapun di dalam diri kita. Tetapi saya yakin di hati jamaah, di dalam diri jamaah ada tentunya niat-niat tertentu, ada doa-doa tertentu yang dipanjatkan kepada Allah melalui daripada istiqomah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Istighfar yang nanti akan kita baca
Istighfar yang akan kita sampaikan tentunya buat orang tua kita, buat guru kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya, silakan Pak Surajo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini merupakan salah satu ketentuan Allah yang baik. Dan melalui rangkaian pada malam hari ini pun kita dapat beristighfar kepada Allah tanpa terasa di dalam kehidupan kita. Mungkin yang selama ini kita banyak sekali dosa-dosa, perbuatan tentunya melanggar yang telah Allah tentukan, yang telah Allah larang, tanpa sengaja kita sudah langgar. Oleh karenanya melalui daripada rangkaian zikir manaqib ini, mari sama-sama kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam hari ini istiqomah kita, bersyukur kita kepada Allah. Dan pada kesempatan malam hari ini guru kita Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid, dia sedang pergi, dia sedang ke pondok pesantren di Sukoharjo. Dia akan sambungkan roh kita melalui wasilahnya beliau. Doa-doa kita insya Allah dimustajabkan dengan kita menempelkan apa yang guru kita pada malam hari ini. Pada saat ini dia berangkat ke Sukoharjo, ke tempat dulu dia pernah memondok, yaitu di Pondok Salafiyah Kesapiyah Sukoharjo. Mudah-mudahan kita kelimpahan daripada barokah. Bahkan alhamdulillah dia telah menitipkan kepada kita yang namanya di sini tawasul batin, disampaikan kepada masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Sukoharjo. Ini diberikan kepada kita, dibaca ketika kita sedang akhir yang namanya melaksanakan sholat. Setiap kita melaksanakan sholat, di akhir sebelum kita berdoa ada yang namanya tawasul batin. Inilah yang diberikan guru kita kepada kita semua, yang tentunya mungkin jamaah insya Allah nanti akan kita fotokopi. Ini saya udah tulis, nanti bisa diamalkan buat jamaah. Yang bunyinya, Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi awliyaika al-muqarrabina wa bi masyaihi wa masyayikhina, khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad Syamsul Arifin wa Syekh Ahmad Fawaid As'ad wa Syekhina Dr. Jadu Dr. Munawwir wa antah biyani ila siratikal mustaqim wa tarjuqani imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Nih, dengan tawasul ini kita diberikan kekuatan di dalam iman kita, kemudian kita juga diberikan kekuatan dalam menempuh ilmu-ilmunya, ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan tentunya amalan-amalan yang baik, dan rezeki dikuatkan oleh Allah, rezeki diberikan rezeki yang banyak, yang luas. Ini yang disampaikan oleh guru kita bil khusus untuk jamaah manaqib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diberikan oleh guru kita dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan juga hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tanpa kita sadari duduknya kita di tempat ini dapat menggugurkan yang namanya dosa-dosa kita. Amin. Di dalam suatu kitab
Nasaibul ibad. As'ad bin Hilal berkata, seorang ulama besar, dia berkata, jika seorang hamba mengerjakan dosa tetapi akan tetap diberikan kepadanya 4 perkara. Mudah-mudahan dengan 4 perkara ini dapat kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menutup pintu tobat buat kita ketika kita melaksanakan dosa. Ketika kita dalam kehidupan kita penuh dengan kemaksiatan, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa yang kita laksanakan, Allah masih memberikan taubat kepada kita sebelum tentunya napas kita ada di yukordir, di ujung tenggorokan. Udah saya terangkan tentunya saya terangkan beberapa hari yang lalu di dalam istiqomah yang lalu, bagaimana ketika orang tentunya mohon tobat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, kesakitan jasmani atau rohani tidak akan diberikan oleh Allah. Artinya ketika orang ada melaksanakan satu kesalahan, apa yang telah Allah tentukan, kemudian dilanggar, dia berbuat dosa, tidak mungkin pada saat itu Allah akan memberikan sakit atau didenda oleh Allah dengan diberikan sakit baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang ketiga, dosa yang dilaksanakan pada saat itu akan dirahasiakan oleh Allah kepada hal yang lain atau yang umum. Seandainya pada saat ini ada kesalahan dosa yang kita perbuat, Allah masih ada rasa kasih sayang kepada kita, tidak diperlihatkan di depan umum, atau kita melaksanakan dosa di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dosa itu tidak akan diumbar oleh Allah, tidak akan diperlihatkan di muka umum. Inilah yang ketiga perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita pintu rahmat. Allah memberikan asalkan kita mau bertobat kepada Allah. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, Allah tidak tentu memberikan sanksi pada saat itu juga. Allah tidak memberikan siksaan pada saat itu juga sebelum dia memohon taubat kepada Allah. Bahkan nanti ketika kita masih bisa hidup di dunia, kita nggak tahu siksaan apa yang akan nanti kita terima sebelum kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 perkara yang dikatakan oleh seorang ulama. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat diri kita ketika kita melaksanakan istiqomah. Bahkan ada salah satu kisah riwayat Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam dia iri kepada kita adalah orang yang termasuk umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal Nabi Adam dia protes, dia iri kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya ketika Nabi Adam dia melaksanakan kesalahan, dia melaksanakan kealpaan di dalam dirinya, apa yang telah ditentukan oleh Allah, dia melanggar yang namanya memakan buah koli. Jangankan memakan, dia mendekati aja nggak boleh. Kemudian dengan akibat yang namanya godaan setan, akhirnya dia tergelincir. Dia memakan yang namanya buah kuldi. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, tetapi ampunannya dia tidak diterima sebelum dia mohon ampun kepada Allah di tempat, yaitu di kota Mekah.
Kalau Nabi Adam dia salah, dia berbuat dosa, dia mohon ampun. Kalau bukan dia minta tobat, dia mohon ampunnya kepada Allah di kota suci Mekah, dia tidak diterima. Makanya beruntung, tetapi kata Nabi Adam, tetapi kenapa begitu umat baginda Nabi besar Muhammad, dia melakukan kesalahan dimanapun tempat, ketika dia mohon ampun, ampunnya diterima, tobatnya diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Adam dia melanggar ketentuan Allah di dalam surga, dia berpakaian. Ketika dia memakan buah kodi, langsung pakaiannya terlepas dari tubuhnya sampai satu lembar, satu helai pun yang namanya di dalam di tubuhnya tidak ada. Satu benang pun, sehelai benang pun di tubuhnya dilepas oleh Allah. Kemudian tetapi kenapa umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia melakukan dosa, bahkan dia telanjang bulat, tetapi ketika dia selesai melakukan dosa, dia masih bisa berpakaian, masih ada pakaiannya. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ketika Nabi Adam melakukan dosa, hanya sekedar makan buah kulmi, dan istri yang dicintai Ibu Siti Hawa sama makan buah kulmi juga, akhirnya dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berapa puluh tahun, 40 tahun dia dipisahkan oleh Allah. Tetapi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan kesalahan, dia berbuat dosa, dia tidak dipisah dengan istrinya. Kali kira-kira di antara jamaah ada yang bohongin tetangga atau melakukan segala dosa, kemudian dipisahin sama bininya, ada nggak? Ada nggak? Kagak ada. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi Adam dia melanggar yang namanya ketentuan Allah, dia melanggar di dalam surga, tempat yang begitu nikmat, apapun segala tentunya kenikmatan ada di alam surga, ada di surga. Ketika dia melaksanakan, dikeluarkan oleh Allah dari surga ke dunia. Tetapi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan kesalahan di dunia, dia berbuat salah, dia berbuat dosa di alam, sama Allah dimasukkan ke dalam surga. Sebelum tentunya, selagi dia mau minta taubat kepada Allah, kalau dia masih minta bertobat kepada Allah, dia masih mau mohon ampun kepada Allah dengan taubat setobatnya, maka 4 perkara tersebut adalah satu keberuntungan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadi penguat, yang menjadi tentunya penyemangat buat kita ketika kita duduk di dalam majlis ini dalam rangka istiqomah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya kita bermohon ampun kepada Allah. Kemarin alhamdulillah saya beberapa jamaah, bagaimana kita di sana bersama guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yang begitu karismanya luar biasa, yang kewibawaannya juga begitu luar biasa. Alhamdulillah dia tebar semuanya kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan jamaah yang selalu mengikuti daripada lampahnya beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.
Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi penguat ketika kita istiqomah. Ketika kita hadir di tempat ini, mari sama-sama kita curahkan hati kita, kita bermohon kepada Allah dan kita syukuri pada malam hari ini kita diberikan ketentuan bisa hadir di tempat ini. Jangan ada perasaan sesuatu, jangan ada perasaan kecewa, jangan ada perasaan gelisah, dan yang teramat penting, hadirmu ke tempat ini jangan ada perasaan tidak yakin kepada Allah. Mudah-mudahan segala niat kita dalam diri kita tentunya ditentukan oleh Allah dan juga dikabul oleh Allah, dijadikan nyata segala doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit buat menguat kita istiqomah pada malam hari ini, dan juga kita berharap apa yang tentunya dilaksanakan oleh guru kita Abah Kiai Nasrullah Rasid dalam rangkaian tentunya Qaul Majmu' yang namanya Kiai Haji Samsul Arifin, mudah-mudahan kita pun kelimpahan daripada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.